Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas terkait bagaimana cara menyusun atau bagaimana cara mengisi kartu persediaan ya dengan menggunakan metode FIFO. Jadi first in first out. Itu materi kali ini, di mana kita sama-sama tahu bahwa bentuk dari kartu persediaan kira-kira seperti ini bentuknya. Oke, ada tanggal, kolom tanggal untuk mencatat tanggal transaksi, invoice number itu nomor faktur, description ini keterangan ya. Kemudian di sini ada kolom in, kolom out, dan kolom balance. Di mana kolom in ini khusus untuk menginput atau mencatat jika ada transaksi pembelian maupun retur pembelian. Sedangkan kolom out itu untuk mencatat jika ada transaksi penjualan ataupun retur penjualan, dan sedangkan untuk kolom balance ini khusus untuk mencatat nilai saldo atau perubahan nilai saldo setiap terjadinya transaksi seperti itu. Nah, ini sebagai contoh di sini saya ambilkan dari PT Prima Elektronik, di mana di PT Prima Elektronik itu ada dua jenis persediaan barang, yaitu ada AC 690 watt dan AC 400 watt. Ini adalah jenis-jenis barang yang ada di PT Prima yang akan coba kita telusuri transaksi penjualan ataupun pembelian dari kedua jenis barang ini. Nah, terkait berapa jumlah kartu persediaan harus kita buat, itu tergantung jenis barang yang ada di perusahaan kita ya. Di sini saya ambilkan misalnya di PT Prima Elektronik itu ada dua jenis atau hanya ada dua jenis barang, sehingga di sini hanya kita buatkan dua kartu persediaan saja di sini ya. Itu kira-kira penjelasan terkait atau penjelasan awal terkait kartu persediaan. Oke, untuk mempersingkat mungkin kita langsung saja susun atau kita langsung untuk mengetahui bagaimana cara menyusun kartu persediaan ini. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk transaksi yang akan kita gunakan untuk menyusun kartu persediaan, bahwa di dalam transaksi sebelumnya kita sudah siapkan juga tentang persediaan awal yang ada di PT Prima Elektronik. Sini ada dua jenis persediaan kita. Ada 40 unit itu untuk AC 400 watt, ada 43 unit untuk AC 690 watt. Ini adalah saldo awal di mana masing-masing punya harga pokok. Untuk yang 40 unit 2.900.000 dan yang 43 unit adalah 3.600.000. Sehingga total nilai persediaan kita untuk masing-masing unit 116 juta untuk 40 unit, dan yang 43 unit untuk AC yang 690 watt itu adalah 154.800.000. Nah, saldo awal ini kita masukkan sebagai saldo awal di kartu persediaan. Caranya kita masukkan bahwa saldo awal kita mulai dari tanggal 1 ya. Keterangannya kita masukkan sebagai saldo awal. Oke, karena saldo awal kita langsung masuk ke kolom balance, di mana kolom balance itu khusus untuk mencatat adanya perubahan atas nilai saldo kita gitu. Oke, di mana saldo awal untuk yang AC 400 watt kita lihat di sini ada 40 unit dengan harga pokok 690, total 116 juta. Ini kita masukkan di sini sebagai saldo awal kita untuk yang barang AC 400 watt. Oke, lalu yang kedua, kita masukkan saldo awal untuk yang AC 690 watt. Sama seperti tadi tanggal 1, di sini saldo awal. Oke, untuk yang 690 watt tadi nilai persediaan kita adalah 43 unit dengan harga pokok 3.600.000, total persediaan 154.800.000. Ini sesuai dengan data awal barang yang akan kita jual atau yang kita beli, seperti itu. Oke, setelah saldo awal ini sudah kita masukkan, maka kita akan coba telusuri dokumen-dokumen transaksi yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya persediaan. Bahwa perlu diketahui penyebab berkurangnya atau bertambahnya persediaan itu disebabkan karena adanya transaksi penjualan yang pertama. Yang kedua adanya transaksi pembelian, kemudian ada transaksi retur penjualan dan retur pembelian. Itu adalah transaksi-transaksi yang menyebabkan berkurang atau bertambahnya persediaan kita. Sehingga dari adanya pertambahan atau berkurangnya persediaan kita, itu salah satu fungsi dari kartu persediaan untuk mengetahui sirkulasi keluar masuknya barang dagang kita. Seperti itu ya. Oke, lanjut kita coba akan telusuri dari dokumen nomor 1 sampai selesai mana-mana yang berdampak terhadap berkurang atau bertambahnya persediaan kita. Kita mulai dari dokumen yang pertama, ada bukti kas keluar, berarti bukan ya.
kita cari faktur dan retur ya. Oke, di sini kita lihat bahwa ada dokumen transaksi nomor 5. Di sini ada faktur penjualan, ada transaksi penjualan. Di mana kita tahu bahwa saat kita jual barang, berarti barang kita pasti akan berkurang. Nah, adanya faktur penjualan, bagaimana cara memasukkan ke dalam kartu persediaan? Caranya adalah kita masukkan dulu tanggal transaksinya, ada tanggal 3, nomor faktur F1201. Ini kita masukkan ke sini. Ya, transaksi tanggal 3, nomor fakturnya F1201. Oke, deskripsinya adalah transaksi penjualan atau terjadi penjualan. Oke, karena penjualan seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa transaksi penjual akan dicatat di kolom out. Ya, akan dicatat di kolom out, di mana masing-masing kolom out atau kolom in atau kolom balance itu mempunyai kolom quantity atau jumlah, kemudian price itu harga pokok, amount itu adalah nilainya. Oke, kita lihat bahwa tanggal 3 kita menjual untuk yang AC 400 watt, kita menjual dua produk ya, untuk 400 watt dan 690 watt masing-masing. Yang 400 watt kita jual 10 unit. Ya, sini kita masukkan, kita jual 10 unit. Ya, kita masukkan. Nah, untuk kolom price, karena bicara tentang harga persediaan atau bicara tentang persediaan itu berarti kita bicara harga pokok, maka kolom price ini kita mengambil harga pokok dari barang yang kita jual. Bahwa tanggal 3 kita menjual 10 unit. Oke, tanggal 3 kita menjual 10 unit, harga jualnya 33 juta. Harga jualnya per unitnya 3.300.000. Karena kartu persediaan kita bicara tentang harga pokok, maka kita bicara tentang barang yang kita jual. Di sini kita menjual 40 unit, menjual barang yang persediaannya 40 unit. Kita jual 10, harga pokok barang yang kita jual, kita lihat yang 40 unit adalah 2.900.000, sehingga untuk harga pokok barang yang kita jual 10 unit ini adalah kita ikut untuk kolom price ini, yaitu 2.900.000. Ya, jadi kolom out yang di price ini kita ikut harga pokok barang yang ada di persediaan. Kalau kita jual 10 unit dari 40 unit ini, kita lihat bahwa 40 unit ini harga pokoknya adalah 2.900.000. Saat kita jual 10 unit, maka harga pokoknya pun mengikuti harga ini, yaitu 2.900.000. Sehingga untuk total harga pokok barang yang kita jual itu adalah 29 juta. Oke, baru kita masuk ke kolom saldonya. Bahwa sebelumnya kita ada saldo 40 unit, dijual 10, sehingga kita nilainya persediaan kita sekarang menjadi 30 unit. Dengan harga pokoknya masih sama 2.900.000, total nilai persediaan kita per tanggal 3 sekarang menjadi 87 juta rupiah karena dijual 10 unit yang harga pokoknya 29 juta, sehingga nilai persediaan kita berkurang menjadi 87 juta rupiah. Oke, itu untuk yang persediaan 400 watt. Kita lihat di sini bahwa setelah itu kita jual juga untuk yang AC 690 watt, yaitu 8 unit. Oke, untuk yang 8 unit ini kita masukkan di kartu persediaan yang persediaan AC 690 watt. Caranya sama seperti yang di atas tadi ya, tanggal 3. Oke, penjualan. Kemudian karena penjualan masuk ke kolom out. Tadi untuk yang AC 690 kita jual, kalau kita lihat di sini adalah 8 unit. Oke, maka kita masukkan di kolom quantity ini 8 unit. Oke, 8 unit barang yang kita jual itu adalah dari persediaan 43 ini. Dimana untuk 43 persediaan kita harga pokoknya 3.600.000. Saat kita jual 8 unit, maka harga pokok barang yang kita jual itu mengikuti harga pokok barang yang ada di gudang, yaitu 3.600.000. Sehingga untuk simpelnya kolom price di kolom out itu ngambil dari kolom price yang ada di kolom balance. Itu cara mudah memahaminya. Oke, lalu kita jumlahkan 8 unit dikalikan dengan harga pokoknya, maka ketemulah nilai 28.800.000. Ini adalah harga pokok barang yang kita jual 8 unit. Oke, setelah itu nilai penjualan yang kita masukkan, baru kita masuk ke kolom saldonya. Sebelumnya ada saldo 43 unit, kemudian dijual 8 unit, sehingga persediaan kita per tanggal 3 untuk AC 690 watt itu menjadi 35 unit dengan harga pokoknya masih tetap kita turunkan 3.600.000. Total nilai persediaan kita per tanggal 3 untuk yang AC 690 itu menjadi 126 juta rupiah. Oke, itu cara memasukkan ke dalam kartu persediaan jika ada penjualan barang. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Setelah tanggal 5 atau dokumen nomor 5, kita masuk dokumen nomor 6 bukan nomor 7.
Oke, kembali nomor 7 ini ada faktur penjualan tetapi kopnya perusahaan orang lain. Oke, jika ada faktur kopnya perusahaan lain berarti ini adalah transaksi pembelian. Ini berbeda terbalik dengan dokumen nomor 5. Ada faktur kopnya Prima Elektronik. Prima Elektronik adalah perusahaan yang sedang kita kelola kartu persediaannya, sehingga nomor 5 ini adalah faktur penjualan atau transaksi penjualan, sedangkan dokumen nomor 7 ini adalah dokumen faktur pembelian atau transaksi pembelian karena kopnya perusahaan orang lain. Oke, bagaimana cara memasukkan ke dalam kartu persediaan jika ada transaksi pembelian seperti ini? Caranya sama seperti tadi, kita masukkan dulu tanggal transaksi dan nomornya, nomor fakturnya. Kita masukkan di sini. Pertama kita masukkan untuk pembelian yang AC 400 watt ya. Oke, pembelian. Kita lihat bahwa di tanggal 6 kita melakukan pembelian 15 unit untuk AC 400 watt dan 10 unit untuk AC yang 690 watt. Kita masukkan dulu untuk yang AC 400 watt yaitu 15 unit ini. Kita masukkan. Oke, karena pembelian maka kita masuk ke kolom in. Ada barang yang masuk. Kita masuk ke kolom in. Kita masukkan nilai jumlah pembelian tadi untuk yang AC 400 watt kita membeli 15 unit. Nah, untuk kolom price di kolom in ini ya, di kolom in di price ini price-nya kita atau harganya kita ngambil yang ada di dokumen. Di sini kita lihat bahwa 15 unit harga pembelian kita itu adalah 3 juta. Oke, 3 juta harga pembeliannya. Jadi sekali lagi untuk kolom price di in ini jangan ngambil kolom price di balance, beda dengan kolom O tadi. Kalau O itu penjualan. Jika penjualan harga pokoknya kita ngambil di kolom balance. Sedangkan kalau pembelian ada transaksi pembelian kita masukkan ke dalam kartu persediaan untuk mengisi kolom price ini kita ngambil harga pembelian yang ada di dokumen. Kita lihat di dokumen bahwa harga pembeliannya per unit adalah 3 juta. Maka kita masukkan di sini 3 juta. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan. Ya, ketemulah nilai 45 juta. Ini adalah nilai pembelian kita tanggal 6. Oke, setelah itu baru kita masuk ke kolom saldo atau kolom balance. Sebelumnya ada persediaan 30, lalu ada pembelian 15 unit sehingga per tanggal 6 kita memiliki persediaan sebanyak 45 unit ini harusnya. Sebanyak 45 unit. Oke, kita edit dulu. 45 unit dengan ini harusnya seperti ini. Perhatikan. Saya lupa ini kita menggunakan metode FIFO ya. Jadi begini kalau metode FIFO seperti ini. Jika ada pembelian dengan harga yang berbeda dengan harga pokok yang ada di gudang, maka jumlah persediaan ini tidak boleh digabung. Ya, jadi harus dipisahkan. Jadi cara mencatatnya adalah untuk persediaan sebelumnya kita turunkan, yaitu yang 30 ini kita turunkan sebanyak 30 unit, harga pokok 2.900.000, nilai persediaan 87 juta. Ini untuk persediaan yang sebelumnya kita turunkan. Nah, harga pembelian atau barang yang kita beli dengan harga pokok yang berbeda ini kita turunkan di bawahnya. Kita catatkan di bawahnya yaitu 15 unit. Lalu kemudian harga pokok harga pembeliannya adalah 3 juta. Nilai persediaan kita sekarang untuk yang 15 unit adalah 45 juta. Sehingga kalau kita lihat di sini untuk tanggal 6, per tanggal 6 kita memiliki persediaan dengan dua harga pokok barang. Yang 30 unit harga pokoknya 2.900.000, yang 15 unit 3 juta. Ini cara pencatatan kartu persediaan jika menggunakan metode FIFO. Apalagi apabila ada pembelian dengan harga yang berbeda dengan harga pokok barang yang di gudang, maka otomatis barang yang baru ini tidak boleh kita gabungkan dengan persediaan yang lama. Harus kita turunkan yang lama dulu, kita turunkan ke bawahnya, lalu pembelian yang baru kita catatkan di bawahnya. Sehingga di sini bisa kita lihat per tanggal 6 kita bisa tahu ada dua jenis barang atau ada dua jenis harga pokok dari barang yang sama. Jadi per tanggal 6 kita memiliki dua jenis harga pokok yang berbeda dengan jenis barang yang sama. 30 unit untuk AC 400 itu 2.900.000 dan yang 15 unit 3 juta. Seperti ini. Itu untuk yang persediaan AC 400 watt. Sekarang kita masukkan untuk 10 unit yang pembelian untuk AC 690 watt. Masih sama seperti tadi cara masukkannya, kita masuk ke kartu persediaan yang barang AC 690 watt. Kita masukkan tanggal 6, nomor fakturnya sama, pembelian. Oke, karena pembelian kita masukkan ke kolom in, di mana di sini kita membeli 10 unit.
dengan harga pembelian 3.600.000. Kita masukkan 10 unit, harga pembelian 3.600.000. Total pembelian kita tanggal 6 adalah 36 juta. Nah, ini berbeda dengan yang AC 400 watt tadi. Untuk AC 400 watt kita ada perbedaan harga pokok dengan harga pembelian yang baru. Tetapi untuk yang AC 600 watt ini ternyata harga pembeliannya masih sama dengan harga pokok barang kita yang di gudang. Sehingga jika sama, terjadi sama seperti ini, maka yang 10 unit barang yang baru ini bisa kita gabungkan jumlahnya dengan yang persediaan yang di gudang. Karena harga pokoknya sama. Sehingga per tanggal 6 persediaan kita sekarang menjadi 45 unit dengan harga pokoknya masih sama 3.600.000. Nilai persediaan kita sekarang menjadi 162 juta untuk barang AC yang 690 watt. Kita masih memiliki satu jenis barang dengan harga pokok yang sama. Oke, itu pencatatan yang berbeda ya untuk yang AC 400 dan AC 690. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk transaksi yang lain. Kita lihat dokumen nomor 8 voucher bukan. Oke, dokumen nomor 9 ini ada bukti memorial. Kalau kita lihat penjelasan dari transaksinya adalah bahwa di sini ada nota kredit ya, nota kredit kita mengembalikan mohon dikirimkan kembali barang dengan barang dagang yang dibeli dari PT Galaxy. Berarti dokumen nomor 9 ini adalah transaksi retur pembelian dari pembelian yang kita lakukan tanggal 6 ini ya, dari Galaxy ini. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa dokumen nomor 9 itu adalah transaksi retur pembelian. Kita mengembalikan 2 unit untuk yang 400 watt dan 2 unit untuk yang 690 watt. Kita coba masukkan, kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 8. Kita mulai dari barang yang AC 400 watt. Tanggal 8 tadi kalau kita lihat untuk invoice numbernya itu adalah BM12-1. Keterangannya adalah retur pembelian. Oke, kita catatkan retur pembelian untuk yang barang 400 watt. Karena tadi kita mengembalikan 2 unit, maka untuk mencatatkan retur pembelian kita gunakan tanda min. Berarti min 2, kita mengembalikan 2 jenis barang ya. Nah, ini adalah retur dari tanggal 6. Kenapa kita gunakan tanda min? Ini sebagai tanda bahwa retur ini mengurangi nilai pembelian yang tanggal 6 ini. Sehingga kita gunakan min. Ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk price-nya atau nilai barang yang kita kembalikan itu masih 3 juta ya, masih 3 juta. Sehingga di sini kita masukkan di kolom price 3 juta. Total barang yang kita kembalikan itu adalah 6 juta rupiah. Oke, sekarang kita baru masuk ke kolom balance. Sebelumnya ada persediaan 30 unit dan 15 unit per tanggal 6. Tanggal 8 kita mengembalikan 2 unit yang harga pembeliannya 3 juta. Berarti yang kita kembalikan itu yang 15 unit ini. Oke, cara pencatatannya untuk persediaan yang 30 unit ini masih utuh ya. 30 unit harga pokoknya 2.900.000 ya, totalnya 80 juta. Nah, yang 15 unit ini karena dikembalikan 2 unit, maka sekarang menjadi 13 unit, harga pokoknya 3 juta, total nilai persediaan untuk yang harga pokok 3 juta ini sekarang menjadi 39 juta. Seperti itu cara mencatatnya. Jadi yang 2 unit ini itu adalah pengembalian barang yang 15 yang dibeli tanggal 6 ini ya, sehingga kita kurangkan untuk yang 15 unit ini. Sehingga untuk per tanggal 8 kita memiliki persediaan dengan harga pokok yang berbeda, yaitu 30 unit dengan harga pokok 2.900.000, sedangkan yang tadi 15 karena dikembalikan 2 sekarang menjadi 13 unit harga pokok 3 juta, total nilai persediaan adalah 39 juta rupiah. Itu untuk yang barang AC 400 watt. Sekarang kita masukkan untuk yang AC 690 watt. Kita lihat di sini di dokumen returnya bahwa yang AC 690 watt ini pun sama, kita mengembalikan 2 unit. Ya, cara pencatatannya sama seperti tadi, kita masukkan tanggal, nomor dan keterangannya. Ya. Oke, karena retur pembelian masih sama, kita masuk di kolom in dengan cara kita masukkan tanda min kalau retur ya. Jadi karena tadi yang diretur 2, berarti cara nulisnya adalah min 2. Harga barang yang diretur ini kita ambil dari harga di atasnya, karena pada saat pembelian kita harganya 3.600.000, maka pada saat kita mengembalikan barang itu
maka barang itu pun dinilai harganya ya 3.600.000 seperti itu. Oke, lalu kita masukkan jumlahnya, jumlah retro 7.200.000. Oke, lalu baru kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya saldo barang yang AC 690 watt ini adalah 45. Kita kembalikan 2 sehingga sekarang persediaan kita menjadi 43 unit. Dengan harga pokok masih sama 3.600.000, total nilai persediaan kita sekarang menjadi 154.800.000 karena dikembalikan 7.200.000 sebanyak 2 unit. Oke, selesai. Itu cara pencatatan retur untuk yang barang AC 690. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi yang lain. Kita cari apakah masih ada. Oke, dokumen nomor 10 ada nota kredit kembali di sini ya. Ada nota kredit, ini adalah penjelasan dari bukti memo tanggal 9. Jadi nomor 10 ini tidak perlu kita catat lagi karena ini dokumen kreditnya. Sedangkan nomor 9 ini, dokumen nomor 9 adalah penjelasan dari nota kredit yang dokumen nomor 10 ini. Ya, ini barusan kita catatkan. Ya, oke. Lalu kita masuk ke dokumen nomor 11, bukti kas keluar, bukan lewat ya. Oke, dokumen nomor 12 ada faktur penjualan ya. Di sini kopnya Prima Elektronik, ada perusahaan kita. Berarti ini bisa kita simpulkan bahwa dokumen nomor 12 itu adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, cara pencatatannya seperti apa? Kita akan coba. Oke, bahwa tanggal 10 kita lihat kita menjual 12 unit untuk yang AC 400 dan 9 unit untuk yang AC 690 watt. Oke, cara pencatatannya kita masukkan di tanggal 9 dengan faktur F12-2, ini sesuai nomor faktur di sini ya. Kemudian baru kita masukkan nilai barang yang kita jual. Ya, untuk yang 400 watt tadi adalah 12 unit. Kita masukkan. Karena penjualan kita langsung masuk ke kolom out ya, masuk kolom out. Di sini tadi menjual sebanyak untuk yang 400 kita jual 12 unit ya. Coba lihat kita lihat. Oke, 12 unit. Harga pokok barang yang kita jual atau kolom price-nya kita lihat ngambil di sini. Oke, metode FIFO berarti yang kita jual adalah barang yang pertama masuk. Kalau kita lihat tanggal 8 dengan adanya persediaan dengan harga pokok yang berbeda ini, maka yang harus kita jual itu ada yang 30 unit dulu. Karena ini adalah barang yang pertama masuk. Berarti kita jual yang 30 unit ini. Oke, karena kita jual yang 30 unit, maka untuk harga pokok barang kita jual, kita ngambilnya yang 30 unit yaitu 2.900.000. Oke, kembali lagi ya, saya ulangi bahwa per tanggal 8 kita memiliki persediaan dengan 2 jenis harga pokok. Kalau kita lihat 2 jenis harga pokok ini, yang paling lama barang yang ada di gudang itu adalah 30 unit. Jadi pada saat ada transaksi penjualan karena metodenya FIFO, berarti barang yang pertama masuk itu harus kita jual dulu. Maka saat ada penjualan sebanyak 12 unit yang kita jual berarti persediaan yang 30 unit ini. Nah, yang 30 unit harga pokoknya adalah 2.900.000 sehingga kolom price ini kita ambil dari yang 2.900.000 ini. Ya, baru kita total harga pokoknya ketemu nilai sebesar 34.800.000. Ini adalah harga pokok untuk barang yang 12 unit. Oke, setelah itu baru kita catat saldonya. Sebelumnya yang 30 unit ini sudah dijual 12 sehingga untuk yang 30 sekarang menjadi 18. Harga pokoknya yaitu 2.900.000. Nilai persediaan kita untuk yang 18 unit sekarang menjadi 52.200.000. Oke. Lalu untuk yang 13 unit harga pokok 3 juta ini masih utuh karena belum terjual sehingga kita tulis utuh di bawahnya. Ya, seperti ini. Sehingga per tanggal 10 persediaan untuk yang AC 400 watt itu ada 18 unit dengan harga pokok 2.900.000 dan 13 unit dengan harga pokok 3 juta. Seperti ini. Oke, itu yang AC 400. Sekarang kita masuk yang AC 690, persediaan yang AC 690. Oke, kita lihat bahwa yang jenis barang AC 690 watt ini tadi kita menjual 9 unit. Oke, 9 unit. Maka cara menginputnya adalah sama seperti tadi. Kita masukkan tanggal 10, nomornya sama, penjualan. Oke, karena penjualan kita masuk kolom out. Di sini kita masukkan tadi kita menjual untuk yang 8 untuk yang AC 690 adalah 9 unit ya. Kita jual 9 unit. Nah, harga pokoknya
barang yang kita jual ini, kita ambil dari sini karena di sini hanya satu jenis barang ya, harga pokok yaitu 3.600.000, maka untuk kolom price kita ambil harga yang ini. Ya, seperti ini. Total harga pokok barang yang kita jual adalah 32.400.000 untuk 9 unit. Untuk 9 unit ini. Oke, setelah itu baru kita hitung saldonya. Sebelumnya ada 43 unit, dijual 9 unit, maka presiden kita sekarang berkurang menjadi 34 unit. Harga pokoknya masih 3.600.000, total nilai presiden kita sekarang menjadi 122.400.000. Itu adalah saldo persediaan kita per tanggal 10 untuk jenis barang AC 690 watt. Oke, kita lanjutkan. Kita cari dokumen transaksi yang lain. Oke, voucher bukan. Oke, di sini ada nota kredit ternyata. Nota kredit kopnya perusahaan kita. Berarti ini bisa kita simpulkan sebagai retur penjualan. Jadi ini adalah retur penjualan dari barang yang kita jual tanggal 10 ini. Oke ya, ini adalah retur penjualan dari transaksi nomor 12. Oke, jika ada retur penjualan seperti apa cara masukkannya? Oke, sekarang kita lihat di sini bahwa barang yang kita retur ada retur penjualan yaitu ada 2 unit ya, ada barang sebanyak 2 unit yang dikembalikan untuk yang 400 dan ada pengembalian 1 unit untuk barang yang kita jual untuk yang AC 690. Oke, cara masukkannya adalah kita masukkan ini ada transaksi tanggalnya adalah masih tanggal sama ya, tanggal 10. Kita masukkan di sini tanggal 10 masing-masing. Ada tanggal 14 ya. Ini tanggal 14 ini harusnya, bukan tanggal 10 ini, salah ini. Oke, tanggal 14 ya, kita buatkan tanggal 14 saja. Ada 2 unit. Ya, sekali lagi karena retur penjualan, maka kita masuk ke kolom penjualan atau kolom out. Dengan cara mencatatnya adalah karena retur maka kita gunakan tanda min. Tadi ada 2 unit untuk yang AC 400 yang dikembalikan sehingga kita gunakan min 2. Lalu kemudian harga pokok barangnya adalah masih sama 2.900.000. Karena kita menjual harga pokoknya 2.900.000, maka pada saat ada pengembalian barang yang dijual maka harganya pun sama. Sehingga total nilai barang yang ditaruh adalah Rp5.800.000. Oke, setelah itu baru kita masuk ke kolom saldonya. Kita lihat walaupun di sini kita menuliskannya dengan cara tanda min 2, bukan berarti ini mengurangi nilai persediaan. Karena retur penjualan itu berarti kita nerima barang, maka di persediaan kita atau di kolom saldo ini, maka akan menambah nilai saldo kita. Bahwa kita lihat yang dikembalikan harga pokoknya 2.900.000, berarti untuk barang yang bertambah itu adalah harga pokok yang ini. Ya, berarti yang ini. Yang 18 karena ada pengembalian 2 unit maka sekarang menjadi 20. Harga pokoknya 2.900.000, nilai persediaan kita sekarang untuk yang harga pokok 2.900.000 itu menjadi 58 juta. Nah, untuk yang 13 unit harga pokok 3 juta ini masih utuh karena belum ada transaksi yang mempengaruhi harga pokok barang ini. Oke, itu untuk yang AC 400. Sekarang kita masuk yang AC 690. Kita masukkan tanggal 14 seperti tadi ya, tanggal 14, nomor fakturnya disesuaikan, keterangannya retur penjualan. Oke, untuk yang AC 690 tadi kita mengembalikan 1 unit. Oke, 1 unit berarti kita masukkan kolom out di sini min 1. Harga pokok barang yang kita retur itu adalah barang yang diretur adalah 3.600.000. Kita masukkan di sini. Total returnya berarti nilainya adalah 3.600.000. Oke, baru kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada 34 unit, karena ada pengembalian barang 1, maka kita bertambah menjadi 35 unit. Harga pokoknya masih tetap 3.600.000, total nilai persediaan kita sekarang bertambah menjadi 126 juta rupiah. Oke, itu jika ada retur penjualan. Sekarang kita coba lagi telusuri transaksinya. Oke, di sini ada nota kontan. Ya, nota kontan kopnya Prima Elektronik. Nota kontan itu adalah transaksi tunai. Nah, apakah ini penjualan tunai atau pembelian tunai? Kita lihat kopnya. Ternyata di sini adalah kopnya Prima Elektronik. Itu adalah perusahaan yang sedang kita kelola laporan keuangannya. Maka dokumen nomor 16 ini bisa kita pastikan ini adalah transaksi penjualan secara tunai karena kopnya ini adalah perusahaan kita sendiri. Oke, bagaimana cara mencatatkan ke dalam kartu persediaan jika ada penjualan tunai? Caranya sama seperti transaksi penjualan secara kredit, tidak ada bedanya.
intinya penjualan itu sama cara pencatatannya. Oke, kita lihat di sini di transaksi penjualan tunai kita menjual 14 unit untuk yang AC 400 watt dan 16 unit untuk yang AC 690 watt. Kita masukkan dulu untuk yang 400 watt ini, yaitu 14 unit. Kita masukkan ke sini. Cara masukkannya kita masukkan tanggal transaksinya, nomor faktur, dan keterangannya. Oke, karena penjualan kita masuk kolom out. Sini kita tadi tanggal 16 menjual 14 unit. Harga pokok barang kita jual. Oke, perhatikan karena metode FIFO, maka saat ada penjualan kita jual dulu barang yang pertama masuk ke gudang. Kalau kita lihat per tanggal 14 ini ada 2 persediaan, maka yang kita jual adalah yang 20 unit ini. Yang pertama masuk gudang 20 unit, harga pokoknya 2.900.000, sehingga 14 unit ini harga pokoknya kita ambil yang 2.900.000 karena kita akan jual yang 20 unit ini. Ya, seperti ini. Total harga pokok barang yang dijual itu adalah 40.600.000. Oke, lalu kita masuk kolom saldo. Bahwa tadi untuk tanggal 16 14 unit ini kita jual yang 20 unit. Sehingga yang 20 unit ini karena terjual 14 sekarang menjadi 6 unit. Harga pokoknya adalah 2.900.000 yang ini. Totalnya persediaan 17.400.000. Untuk yang 13 unit sekali lagi ini masih utuh, belum terjual dan belum ada transaksi yang mempengaruhi harga pokok barang yang 3 juta ini. Oke, lalu kita masuk yang AC 690, kita masukkan tanggal, nomor faktur dan keterangannya. Lalu kita masuk kolom out, bahwa kita lihat di transaksi tanggal 16 kita jual 16 unit untuk yang AC 690. Kita masukkan 16 unit. Oke, karena metode FIFO, maka yang kita jual adalah barang yang pertama masuk. Kalau yang AC 690 karena masih memiliki harga pokok yang sama seluruh barangnya, maka otomatis kita jual yang ini, yang 35 harga pokoknya 3.600.000, sehingga untuk harga pokok barang yang kita jual kita ambil yang ini 3.600.000. Total nilai harga pokoknya adalah 57.600.000. Oke, baru kita perhitungkan kolom saldonya. Sebelumnya ada 35 unit, dijual 16, maka sekarang persediaan kita untuk yang AC 690 watt itu menjadi 19 unit dengan harga pokok masih tetap. Nilai persediaan kita sekarang menjadi 68.400.000 yang sebelumnya adalah 126 juta. Oke, seperti itu. Lanjut dokumen transaksi yang lain. Ada faktur penjualan tetapi kopnya orang lain. Nah, ini ada faktur tetapi kopnya orang lain. Sehingga dokumen nomor 18 ini kita pastikan sebagai transaksi pembelian secara kredit atau transaksi pembelian karena kopnya perusahaan lain. Tapi kalau kopnya perusahaan kita, ini adalah transaksi penjualan. Oke, karena ini perusahaan lain berarti ini transaksi pembelian. Oke, bagaimana cara memasukkan transaksi pembelian ini ya ke dalam kartu persediaan? Caranya adalah kita lihat yang pertama kita amati dulu bahwa yang kita membeli 8 unit untuk yang AC 400 dan 11 unit untuk AC 690. Oke, cara masukkannya adalah kita mulai dari yang AC 400 dulu. Kita masukkan tanggal transaksinya, nomor invoice-nya dan keterangannya. Oke, karena pembelian kita masuk ke kolom in di sini. Kita tadi membeli untuk yang AC 400 ada 8 unit ya. Ini sesuai yang ada di dokumen, ada 8 unit. Harga pembeliannya 2.950.000. 2.950.000. Kita masukkan kolom price. Ya, jadi kolom price kolom di in ya. Price di kolom ini kita ambil yang ada di dokumen nilainya. Sedangkan kalau penjualan atau di kolom out ini ambil di kolom saldo sini price-nya. Oke, total pembelian untuk yang 8 unit adalah 23.600.000. Oke, baru kita perhitungkan dengan nilai saldo. Sebelumnya ada saldo 6 unit 2.900.000, harga pokok 2.900.000 dan 13 unit 3 juta. Di sini ada pembelian barang baru, harganya itu berbeda dengan persediaan sebelumnya. Nah, karena berbeda, jika metode FIFO, maka sekali lagi barang ini tidak boleh kita gabungkan dengan persediaan sebelumnya karena memiliki harga yang berbeda. Nah, karena memiliki harga berbeda, maka yang lama ini kita turunkan dulu di sini. Ya, kita turunkan dulu yang lama ke sini, baru yang baru ini, yang baru kita beli dengan harga pokok yang berbeda, ini kita turunkan ke bawah. 8 unit, harga pokoknya 2.950.000. Nilai persediaan adalah 23.600.000. Sehingga untuk barang AC 400 watt per tanggal 19 kita memiliki 3 harga pokok dengan barang yang sama.
yaitu 6 unit 2.900.000, 13 unit 3 juta, dan 8 unit 2.950.000 rupiah. Seperti itu. Oke, itu yang AC 400. Sekarang kita masukkan untuk yang AC 690. Tadi kita membeli untuk AC 690 itu adalah 11 unit dengan harga pembelian 3.650.000. Oke, di sini berbeda ya harganya dengan persediaan kita. Kita masukkan keterangannya dulu. Kita masukkan data awalnya pembelian, karena pembelian kita masuk kolom in. Oke, tadi kita membeli 11 unit, harga pembeliannya kita lihat adalah 3.650.000. 3.650.000, sehingga total pembelian kita itu adalah 40.150.000 rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldo. Perhatikan di kolom balance sebelumnya harga pokok kita 3.600.000. Ternyata barang yang baru kita beli untuk yang AC 690 ternyata pun berbeda harganya. Oke, karena berbeda maka persediaan yang lama kita turunkan di bawah sini. Lalu yang baru ini nilai pembelian dan persediaan yang baru kita masukkan di bawahnya. Sehingga sekarang untuk yang barang AC 690 kita memiliki dua jenis harga pokok dengan barang yang sama. Kalau tadi untuk yang AC 400 kita memiliki persediaan dengan 3 harga pokok yang berbeda dari jenis barang yang sama. Yang AC 690 watt itu kita memiliki 2 harga pokok dari barang yang sama. Oke, itu untuk penjelasan transaksi nomor 18 atau dokumen nomor 18 tanggal 19. Oke, lanjut. Seperti itu ya kira-kira cara, mungkin saya rasa cukup ini yang bisa saya sampaikan contohnya ya. Silakan kalian telusuri, caranya sama seperti tadi. Nah, apabila sudah kalian telusuri dan sudah kalian catatkan semua di sini, maka silakan kalian buat seperti ini. Ya. Ya, kira-kira nanti hasilnya pun akan terlihatan bagaimana atau berapa jumlah persediaan akhir persediaan kalian. Ya, jadi cara mencatatnya seperti itu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini terkait bagaimana cara mengisi kartu persediaan dengan menggunakan metode Vivo. Kita ketemu dengan materi-materi yang lain. Terima kasih, salam semangat selalu dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.